Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Jepang merupakan negara yang memiliki perkembangan fashion yang cukup cepat. Banyak gaya busana yang sengaja diciptakan, dengan tujuan untuk menjadi sebuah identitas individu, dan juga kelompok sosial di Jepang. Umumnya, style pakaian Jepang yang digunakan cukup unik dan nyentrik. Bahkan, terlihat sangat mewah. Gaya fashion Jepang ini, biasanya digunakan dalam event-event tertentu saja. Tetapi, pada perkembangannya, banyak yang memakai fashion Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu untuk nongkrong bersama kawan-kawan, maupun hanya untuk sekedar jalan-jalan di pusat perbelanjaan. Berikut, 10 fashion paling unik khas Jepang, antara lain. 1. Lolita. Busana Lolita atau Lolita Fashion, adalah busana yang umumnya berciri khas pada gaun yang dihiasi dengan kerut dan renda. Dengan tujuan untuk mengekspresikan busana anak perempuan yang penuh dekorasi. Jadi, busana Lolita diartikan sebagai pakaian gadis kecil yang dikenakan oleh wanita dewasa. Gaya berpakaian Lolita terinspirasi oleh pakaian anak-anak era Victoria, dan Rokoko Prancis, kegelapan era Gotik, dan anime. Busana ini berkembang di Jepang pada tahun 1990-an. Dijadikan sebagai busana jalanan, yang kemudian menjadi subkultur tersendiri, dan pada dekade 2000-an telah menarik perhatian publik di luar Jepang. Para Lolita ini, biasanya menggunakan baju berwarna pastel ala Victoria, make up, aksesoris, dan kaos kaki yang panjang. 2. Cosplay. Cosplay adalah gabungan dari kata kostum play. Cosplay adalah aktivitas dan pertunjukan seni, di mana para peserta yang disebut cosplayer, mengenakan kostum dan aksesori busana untuk mewakili tokoh tertentu. Baik itu anime, manga, film, game, kartun, ataupun tokoh yang lainnya. Tren fashion cosplay sudah sangat mendunia. Gaya berpakaian ini, bahkan sering ditiru oleh masyarakat Indonesia saat ada event cosplay, atau acara yang bernuansa Jepang. Cosplay merupakan tren fashion yang sudah populer sejak tahun 90-an. Para cosplayer ini, akan menggunakan pakaian layaknya tokoh-tokoh fiksi di dalam anime, film, manga, atau game. 3. Harajuku. Gaya berpakaian Harajuku yang digunakan sangat nyentrik dan unik. Gaya Harajuku, biasanya digunakan oleh para remaja yang ingin berpakaian unik, dengan campuran gaya fashion Jepang dan Barat di area distrik Harajuku. Harajuku adalah sebutan populer untuk kawasan di sekitar stasiun Junior Harajuku, distrik Shibuya, Tokyo. Kawasan ini terkenal sebagai tempat anak-anak muda yang berkumpul, dengan menggunakan pakaian yang nyentrik dan mencolok. Lokasinya mencakup sekitar kuil Meiji, Taman Yoyogi, pusat perbelanjaan Jalan Takeshita, departemen store Laforet, dan Gimnasium Nasional Yoyogi. Sebetulnya, sebutan Harajuku hanya digunakan untuk kawasan di sebelah utara Omotesando. Onden adalah nama kawasan di sebelah selatan Omotesando. Namun, nama tersebut tidak populer, dan ikut disebut Harajuku. 4. Gyaru. Istilah Gyaru dipakai untuk gadis-gadis muda, yang berusia 10 hingga 20 tahun yang fashionable, mengenakan busana model mutakhir, rambut dicat warna coklat keemasan, tata rias wajah di luar kebiasaan, dan pemilihan busana mix and match yang kontroversial. Gaya berpakaian Gyaru, dipengaruhi majalah mode yang dibaca oleh mereka sendiri. Gyaru identik dengan pakaian glamor non-eksentrik. Mereka, biasanya mewarnai rambut menjadi pirang, merah muda, hingga silver. Selain itu, make up yang digunakan biasanya memberikan kesan kulit yang berwarna gelap. Gyaru tahun 1980-an, dapat dikenali dari kulit mereka yang berwarna coklat gelap, yang merupakan hasil tanning salon. Tren kulit berwarna gelap, awalnya berasal dari Los Angeles, yang identik dengan budaya pantai dan berselancar. Model busana gadis peselancar Los Angeles, banyak memperlihatkan bagian tubuh yang terbuka. 5. Techwear. Menurut Altitude Blog, techwear style adalah gaya yang memprioritaskan fungsionalitas, melalui elemen-elemen tertentu, dan bahan yang lebih durable.
Fungsionalitasnya pun dipadukan dengan pendekatan utilitarian. Dari segi warna, biasanya gaya techwear identik dengan warna-warna mute atau gelap. Gaya techwear memadukan desain fashion Jepang yang serba hitam dengan teknologi modern. Kamu akan terlihat unik layaknya orang yang datang dari masa depan. Gaya berpakaian futuristik ini biasanya digunakan saat musim semi. 6. Kawaii atau dekora. Hampir mirip dengan gaya berpakaian Lolita, perbedaan gaya berpakaian kawaii memiliki ciri khas pakaian dengan warna yang cerah dan lembut. Mereka biasanya menambahkan aksesori yang menggemaskan seperti bando dan tas kecil. Selain itu, orang dengan berpakaian kawaii akan menirukan suara yang imut. Dekora berasal dari kata dekorasi. Gaya berpakaian dekora adalah gaya penuh warna dan menyenangkan, yang muncul di jalanan Harajuku pada akhir tahun 1990-an. Fitur yang paling menonjol dari tampilan dekora adalah aksesorisnya, baik itu jepit rambut, atau gelang yang dipasang di lengan Anda. Riasan pada umumnya terlalu minimalis untuk dekora, sehingga penggunaan stiker dan permata digunakan untuk mempercantik tampilan. 7. Shironuri. Tren fashion yang satu ini bisa dibilang paling unik. Shironuri memadukan fashion ala gotik Jepang, dengan wajah yang menggunakan make up putih. Shironuri adalah bentuk riasan Jepang, yang didasarkan pada cat wajah tradisional geisha, dan aktor panggung berwarna putih. Hal ini, karena riasan wajah ini terinspirasi dari wajah geisha, dan make up kabuki. Dipopulerkan oleh artis Jepang Minori, Shironuri menjadi gaya riasan yang digunakan dalam fashion jalanan Jepang. Riasannya berpusat pada penggunaan alas bedak yang berwarna putih, dan bedak putih yang seringkali juga turun ke leher. Eyeliner hitam tebal, sangat umum digunakan sebagai hiasan bulu mata. Riasan mata dramatis dengan desain lukisan, manik-manik, payet, kelopak bunga, dan elemen dekoratif lainnya juga sering digunakan. Bibirnya, seringkali dibentuk ulang dengan gaya ekstrim, mulai dari hati kecil, tanpa tampilan bibir, hingga sudut mulut yang dijahit. Lipstik gelap juga berfungsi baik untuk kontras dengan kulit pucat. 8. Visual Kei. Jika komunitas punk berasal dari London, maka Visual Kei berasal dari Jepang. Visual Kei merupakan penggabungan dari kata visual, yang berasal dari bahasa Inggris, dan Kei yang berasal dari bahasa Jepang, yang mempunyai arti gaya. Visual Kei mengacu pada sebuah gerakan dalam Japanese rock, yang populer pada sekitar tahun 1990-an. Gerakan ini ditandai dengan band yang mengenakan kostum dramatis, dan image visual untuk memperoleh perhatian. Di Jepang, penggemar band Visual Kei sebagian besar hampir selalu terdiri dari gadis remaja, dan dipasarkan secara luas dalam bentuk merchandise anggota band itu sendiri. Visual Kei identik dengan pakaian hitam, dan make up yang cukup unik, seperti eyeshadow yang berwarna hitam. Gaya berpakaian ini biasanya digunakan oleh para pria yang menyukai aliran musik rock, metal, atau punk. 9. Yanki. Pada awalnya, gaya berpakaian Yanki digunakan oleh kaum pekerja, yang sering menggunakan jumpsuit berwarna hitam atau putih, lengkap dengan tulisan besar di bagian belakang. Namun, kini gaya berpakaian Yanki sering digunakan oleh para pemuda Jepang dengan style ala punk, jumpsuit, dan jaket kulit ala geng motor. Berkat kesetiaan dan konsistensi anggota komunitas menggunakan identitas tersebut, ciri khas mereka masih eksis hingga saat ini. Dalam perkembangannya, fashion ala Yanki tidak hanya menjadi identitas komunitasnya saja. Gaya tersebut mulai diadopsi dalam dunia fashion modern dengan beberapa modifikasi. Nyatanya, banyak orang yang tertarik menggunakan fashion tersebut hingga saat ini, terutama kaum muda. 10. Mixing Plaits. Tren pakaian mixing plaits adalah memadukan motif kotak-kotak atau motif lainnya dalam pakaian. Perancang busana streetwear Jepang dikenal sering memadukan pakaian dengan motif yang cukup menabrak. Namun, penampilannya bukan terlihat norak dan jelek, tetapi penampilannya malah terlihat sangat unik dan menarik. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.